dan menjaga gerak-gerik tubuh kita supaya orang lain tidak terganggu. Ingat ya, bahwa akhlak yang pertama yang harus kita miliki adalah tidak mengganggu orang lain. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kalian, hari demi hari yang kita jalani, sesungguhnya setiap kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau mendapatkan informasi tentang sesuatu, semuanya terjadi dengan izin Allah. Adalah ilmu, termasuk pertemuan demi pertemuan kita. Ada ilmu penting yang dapat kita simak dari perjumpaan kemarin, yaitu dengan salah seorang hamba Allah yang Allah beri kakinya hanya sampai lutut. Seorang muslimah yang jalan pakai lutut. Kalau tidak salah Mbak Suriah Muhammad ya. AA mendapatkan bahan untuk menjadi bahan diskusi kita kali ini. Kalau di luar negeri katanya harusnya kita juga sama ya, dan mungkin kita juga sudah melakukan hal yang sama. Namun dari cerita kemarin ada istilah namanya stare, S-T-A-R-E. Jadi dibiasakan orang itu dididik dari kecil tidak melihat orang lain yang tidak perlu dilihat, apalagi dengan pandangan yang tidak baik, seperti merendahkan, pandangan yang aneh, pandangan yang kurang menjaga perasaan. Misal begini, kita bertamu kemudian melihat terus ke seseorang yang memang ada sesuatu yang agak berbeda dengan yang lain. Seharusnya kita tidak memperhatikan itu, karena bukan wilayah kita dan bisa mengganggu perasaannya. Dan terbukti kemarin mbak tersebut juga merasakan sangat tidak nyaman dilihat seperti itu. Ini pelajaran berharga bagi kita untuk menahan pandangan, tidak hanya dari pandangan yang haram, yang tidak halal dilihat, tetapi juga jangan memandang orang yang membuat orang jadi risih, membuat orang menjadi tidak nyaman hatinya, menjadi merasa pusat perhatian, tapi pusat perhatiannya yang membuat terpermalukan, terpojok. Ini harus mulai kita jaga. Jadi jangan suka melihat dengan pandangan yang membuat orangnya jadi risih, jadi tidak enak, jadi tidak nyaman. Jaga pandangan. Ini penting hadirin, selain jaga pandangan dari lawan jenis yang memang tidak halal dilihat, atau menjaga dari pandangan aurat orang lain yang memang kita harus menjaga, ternyata kita pun harus menjaga pandangan dari pandangan yang bisa melukai perasaan orang lain. Ini kita coba. Jadi kalau ada bertemu dengan seseorang yang memiliki kekhususan di matanya, di wajahnya, di tangannya, jangan fokus ke sana. Maaf, ini saya mohon maaf ya, misalkan kita jumpa dengan yang berjerawat agak banyak, kita jangan fokus ke jerawatnya. Yang bersangkutan mungkin sudah kurang nyaman dengan jerawat yang ada di wajahnya, lalu kita perhatikan jerawatnya kok besar-besar, malah bicara lagi ditanya. Ini tidak sepantasnya kita berbuat begini. Ini kelihatannya masuk ke wilayah dalil, ya Rasul, siapakah muslim yang paling utama? Beliau menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu yang muslim lainnya dan orang lainnya ya, tidak hanya Islam saja sebetulnya, aman dari gangguan lisan dan tangannya, sikapnya.
Artinya kita tidak boleh membuat orang lain merasa tidak nyaman. Masih ingat kajian akhlak kita 3 sa? Yang pertama harus kita miliki kalau ingin memiliki akhlak baik adalah saya aman bagimu. Jangan sampai celetak-celetuk kita, gerak-gerik kita, termasuk lirikan mata kita itu menyakiti orang lain. Nah, ini penting hadirin. Jadi kalau bertemu dengan seseorang yang memiliki kekhususan, misalkan di tangannya ada bekas atau jarinya misalkan kurang atau lebih, kita sibuk aja memperhatikan jarinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini tidak sopan karena ini akan membuat perasaannya menjadi tidak nyaman. Termasuk misalkan perjumpaan dengan waktu reuni, ada teman kita yang ubannya sudah banyak. Sudah, jangan lihat uban terus karena sudah jelas segitu-gitunya ya, karena ada bagiannya masing-masing. Kemudian juga yang jaga pandangan ini adalah kalau kita bertamu jangan suka pelangak-pelongo ya, kecuali kalau diizinkan dan diminta oleh tuan rumah. Jangan suka memperhatikan rumah orang lain. Kalau pintu kebuka jangan suka ingin tahu isinya. Ini penting sekali, karena ada yang kalau bertamu tuh pelangak, pelongo, segala dilihat, segala diperhatikan, dan segala ingin tahu. Jangan, jaga pandangan ini, harus benar-benar menjaga kehormatan tuan rumah. Apalagi kalau kita sedang nengok, nah pandangan mata kita jangan sampai membuat yang kita tengok jadi menderita. Misalkan lihat terus ke lukanya, kemudian kita memperhatikan sesuatu sehingga yang sakit tuh, walah ini luka ini kan pernah kejadian, itu teman saya udah luka gini kemudian makin parah dan dia akhirnya diamputasi. Jadi ditengok oleh kita, bawaannya jadi remuk saja. Nah, ada lagi tambahannya, yaitu selain kita melihat dengan cara yang kurang bagus adalah bisik-bisik. Dengan misalkan lihat ya di supermarket, di kendaraan umum, di kereta, kemudian lihat seorang yang memiliki kekhususan, kemudian dia bisik-bisik sambil matanya, aduh itu adab yang sangat-sangat buruk. Tidak pantas seorang muslim, kita sebagai orang Islam melakukan hal itu kepada siapapun. Karena sesungguhnya tubuh seperti itu, keadaan seperti itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu Allah menguji yang bersangkutan dan juga menguji kita. Apakah kita akan bisa bersikap bijaksana, bersyukur dengan tubuh kita, menjaga perasaannya, bahkan kita mendukung dan membantunya agar lebih nyaman hatinya dengan mensupport secara proporsional ya. Jangan mensupport yang membuat orang itu pun menjadi terhina. Dan menjaga gerak-gerik tubuh kita supaya orang lain tidak terganggu. Ingat ya bahwa akhlak yang pertama yang harus kita miliki adalah tidak mengganggu orang lain. Orang lain harus merasa aman dari gangguan kita dalam bentuk apapun. Lisan, lirikan mata, atau deheman. Atau pura-pura nutup hidung. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, besar harapan ya dengan adanya pertemuan kita yang memang terbatas waktu dan ilmu ini, kita terus bisa menemukan hal-hal kecil tapi penting untuk kita perbaiki, diantaranya lirikan mata, bisik-bisik, ataupun kaki ya nelonjor di depan orang yang lebih tua atau ngangkat kaki. Sekarang kita lihat tuh banyak yang penunggu ojek, pengendara ojek yang sambil nunggu. Ada yang duduknya sopan, tapi ada juga yang sambil nunggu kan banyak kursi itu di pinggir jalan, kakinya naik. Juga pernah lihat tuh di Darut Tauhid di depan, di taman depan tuh sambil duduk kakinya naik. Mungkin di beberapa tempat hal ini tidak apa-apa, tapi tidak bagus ya. Kita harus tetap menjaga posisi duduk, posisi berdiri,
termasuk menyimpan tangan, ada yang tolak pinggang, ada yang nyimpen di dada gitu. Ini punya kesan yang beragam ini ya. Tangan tolak pinggang. Apakah berani kita tolak pinggang di depan orang yang kita hormati? Nah itu. Kita terus menerus sekarang pelajari dan jaga sikap kita dimanapun. Inti dari perjumpaan kita kali ini adalah dalilnya sahih al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini seorang muslim yang baik itu adalah yang memang sangat-sangat menjaga diri baik lisan maupun perbuatannya dari apapun yang bisa merugikan orang lain. Dan ini bukan hanya kepada muslim yang lain ya, kezaliman ini kepada siapapun termasuk binatang. Kita tahu kan ada ibu-ibu yang kelihatannya ibadahnya bagus tapi mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk mencari makan. Nah ternyata wanita ini menurut Rasulullah hiya finnar, dia di neraka. Termasuk ada yang ibadahnya seperti bagus tapi ke tetangganya nggak bagus. Ini juga ternyata tidak selamat. Artinya harus sangat hati-hati kita dalam bersikap kepada orang lain kapanpun, dimanapun.